There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini aku mau share lagi kegiatan aku seperti biasa, masih di seputar kegiatan ibu rumah tangga. Kalian lagi apa nih nontonin video aku? Apa masih semangat puasanya? Udah dapat berapa nih puasanya? Atau udah bolong belum? Kalau aku udah bolong ya teman-teman, karena kemarin tuh aku kedatangan tamu yang nggak diundang. Nah, hari ini tuh sebenarnya aku nggak terlalu banyak aktivitas karena memang aku nggak terlalu banyak merekam aktivitas aku ya. Karena akhir-akhir ini tuh aku tuh kayak lebih fokus ke aktivitas gitu loh teman-teman. Entah kenapa pengen banget aktivitas tuh tanpa kamera. Ya walaupun udah masuk ke dunia per-YouTubean, setiap aktivitas aku tuh penuh dengan kamera, cuman maksudnya bukan penuh ya, maksudnya tuh harus di depan kamera. Kadang-kadang tuh rasa rindu untuk beraktivitas tanpa kamera tuh ada ya teman-teman. Jadi aku tuh kadang-kadang suka nggak merekam semua aktivitas aku. Pasti YouTuber mengalami hal-hal seperti itu ya. Oke, di sini tuh aku mau cuci piring. Aku tuh dikerjain sama air ya, teman-teman. Tadi pas aku cek airnya tuh deres banget, makanya aku tuh semangat banget untuk cuci piring. Setelah aku sabunin semua piring aku, ternyata airnya tuh mati. Ya Allah, aku tuh selalu dikerjain sama air ya. Kalau udah siang-siang gini tuh pasti dikerjain gitu ya, teman-teman. Pas kita cek airnya tuh hidup nyala, walaupun kecil gitu nyala gitu ya teman-teman. Giliran kita kerjain aktivitas kayak cuci piring tuh tiba-tiba nggak nyala. Kadang-kadang tuh suka mendongkol di hati dan kadang-kadang tuh suka marah-marah sendiri gitu. Kadang-kadang kumat gitu aku ya. Karena bodoh banget gitu rasanya ya kan, masa iya sih kita marah-marah sama air gitu. Cuma ya udahlah, kebiasaan emak-emak gitu ya teman-teman, nggak usah sama air, sama lantai, sama kain pel, sama sapu aja kita tuh kadang suka marah-marah. Ada yang samaan gak sih kayak gitu? Apalagi kalau lagi dapet ya, aduh lagi PMS itu bawaannya tuh mau emosi aja ya teman-teman, apa-apa tuh salah aja. Kadang-kadang tuh kalau kita ngepel gitu kan, jangankan suami, anak lewat gitu ya, kucing aja lewat kita marahin gitu. Sebenarnya kucing tuh tahu nggak sih kalau kita lagi marah nggak ya kan, tapi kita tuh kayak merasa emosi aja gitu, marah-marah nggak jelas gitu. Aku tuh sekarang tuh suka banget marah-marah nggak jelas. Kadang-kadang tuh habis marah-marah sama anak atau sama pak suami tuh suka kepikiran gitu, kenapa sih aku marah-marah gitu, kenapa gitu, suka banget sih kayak gitu. Tapi penyesalan ada ya teman-teman, tapi diulangin lagi gitu. Nggak tahu deh kenapa itu tuh kayak di luar kontrol aku gitu loh pas lagi marah-marah gitu. Padahal dalam hati tuh udah aku niatin gitu, aku nggak mau marah-marah hari ini. Hari ini tuh aku mau happy, tapi ternyata ada aja gitu yang bisa bikin aku marah. Oke, kita lanjut ke video. Nah, aku tuh tadi belanja ini tuh ikan cucut. Kalian tahu nggak sih ikan cucut? Cuman ini yang ikan cucut tawar ya, kayaknya tawar apa laut sih? Aku bingung sih bedain ikan cucut. Karena banyak banget tipe ikan cucut di sini. Ada ikan cucut tuh yang panjang-panjang, yang apa tuh namanya? Di mulutnya tuh ada kayak lidi panjang gitu. Nah, itu kulitnya bening dan dia tuh nggak punya sisik. Kalau ini tuh dia tuh nggak punya mulut panjang yang kayak lidi gitu, dan dia tuh bersisik. Aku bilangnya sih tetap ikan cucut ya, karena mulutnya tuh kayak ikan cucut. Cuman aku nggak tahu sih ini ikan apa. Kalau kalian tahu bisa komen di kolom komentar ya.
Nah, sebelum masak di sini tuh aku mau sisiin dulu untuk sisiknya, karena aku tuh kurang suka ya teman-teman kalau ikan yang ada sisiknya tuh nggak dibuang dulu sisiknya, karena nanti kalau digoreng tuh suka mencar-mencar gitu untuk sisiknya. Jadi aku lebih suka aku sisikin dulu. Nah, ini aku buang dulu untuk isian dalam perut dan insangnya. Nanti di sini tuh mau aku bilas. Nah, di sini aku dikerjain lagi ya teman-teman. Tadinya tuh aku mau bersihin ikannya tuh di kamar mandi. Pas aku cek airnya tuh hidup, dan pas setelah aku bersihin ikan setengah jalan, airnya tuh mati lagi. Kalian bisa bayangin dong gimana rasanya jadi aku. Terakhir aku harus bolak-balik ke kamar mandi untuk ngambil air karena hidupnya itu bisanya cuma di kamar mandi. Kalau di wastafel nih suka deres gitu ya airnya baru bisa sampai ke sini. Ya risiko rumah sewa yang rumahnya paling ujung ya gini ya teman-teman. Dapat airnya tuh sisa-sisaan dan kalau pas nggak deres ya mati gitu. Kalau deresnya tuh di tengah malam pas semua orang tuh pada tidur, baru deh air di rumahku deres. Dan pada saat itu aku juga tidur. Kadang-kadang aku tuh nggak tidur ya, aku milih tidur siang bareng sama Pak suami, dan malamnya tuh aku jadi kali lawar, aku beraktivitas di malam hari. Makanya kadang-kadang tuh aku suka nggak nge-record ya teman-teman, suka nggak ada stok video, karena aku tuh aktivitasnya tuh di malam hari. Kadang pas Pak suami berangkat tuh kan jam 9 malam tuh air udah hidup deres ya. Nah di situ tuh baru deh aku beraktivitas kayak ngepel, nyapu, biar paginya tuh aku nggak beraktivitas lagi gitu, biar aku nggak lemes gitu untuk pas puasa. Cuman sekarang nih karena aku nggak puasa, jadi aku tuh kayak lebih santai aja sih, kayak biasa aja. Nah, aku tadi juga ada beli terong, cuman terongnya itu mau aku masak besok aja. Tadinya niatnya mau aku campur sama si ikan ini ya, tapi ternyata ikan ini tuh udah cukup banyak. Takutnya nanti nggak habis terbuang sia-sia, jadi untuk terongnya aku masak besok aja. Semenjak bulan puasa nih aku nggak banyak-banyak masak ya teman-teman, karena anak aku tuh nggak terlalu hobi sih makan yang banyak-banyak sayur. Jadi aku tuh sambal aja. Yang aku masak tuh khusus sambal atau lauknya. Maksudnya kalau pauknya apa sih? Kalau untuk sayurannya tuh biasanya aku beli aja di tukang sayuran, karena bulan puasa gini tuh banyak banget ya yang jualan sayuran masak gitu. Jadi aku tuh kadang suka beli aja untuk sayurnya. Untuk lauknya aku buat gitu. Karena kalau untuk sayur gitu ya harganya tuh murah. Goceng 5.000 tuh udah dapat banyak. Tapi kalau untuk lauknya kayak ikan-ikanannya tuh mahal ya. Satu potongnya tuh 5.000, dan gak mungkin kan aku beli 5 potong tuh 25.000. Ya kali bagus aku beli ikan aku masak sendiri gitu ya. Jadi untuk sayurnya aja aku beli. Untuk ikan cucut ini nanti mau aku sambal ya teman-teman. Kalian lihat aku nggak sih, aku tuh kayak ketakutan banget goreng si ikan, karena ikannya tuh lompat-lompat karena masih ada sisa-sisa sisik gitu ya. Nah itu dia yang buat aku males goreng ikan ada sisiknya. Nah sisiknya tuh suka terbang-terbang gitu, suka meledak-meledak. Jadi aku tuh harus bersihin sisiknya tuh sebersih mungkin gitu ya. Ada yang bilang katanya sebelum menggoreng ikan tuh dimasukin tepung terigu dulu. Betul nggak sih? Aku pernah coba masukin tepung terigu dulu sebelum aku goreng ikan atau ayam. Tapi sama aja sih menurut aku, tetap meledak-meledak gitu ya. Aku kemarin tuh udah mau beli tutup kaca dari teflon ini ya. Cuman belum aku cek out. Sebenarnya penting juga sih tutup kaca itu ya teman-teman, karena kadang-kadang tuh masak ikan tuh suka meledak-meledak gitu. Jadi kalau ditutup kan aman gitu ya, karena aku memang nggak punya untuk tutup panci ini. Nanti deh kalau aku udah punya kesempatan, karena hari ini tuh atau bulan ini tuh kayaknya aku lebih fokus ke beli baju ya. Karena mau lebaran ya teman-teman, jadi aku tuh lebih fokus beliin baju anak-anak, sepatu anak-anak. Jadi kayak nyicil gitu setiap minggunya biar nanti nggak berat gitu ya teman-teman. Setiap Pak suami gajian aku beli 1 potong dulu, 2 potong gitu. Pokoknya sebisanya aja. Biar nanti tuh kayak pas hari hanya tuh nggak keteteran gitu. Kalau bisa sih uang THR-nya Pak suami tuh
nggak untuk baju lebaran lagi gitu ya. Karena setiap tahunnya tuh biasanya kami beli baju lebaran tuh pakai uang THR-nya Pak suami. Cuman kayaknya aku tuh kepengen THR-nya tuh utuh, jangan terpakai-pakai. Karena kami tuh ada rencana untuk pulang kampung ya teman-teman. Pak suami tuh rindu banget sama keluarganya, jadi dia tuh pengen pulang kampung ke rumah kakak ipar aku, ke rumah mertuaku yang laki-laki. Kalau kakak ipar aku tuh jaga mertuaku yang laki-laki ya teman-teman. Jadi Pak suami tuh rindu, adik-adik Pak suami tuh rindu pengen pulang kampung. Nah ini dia sambal ikan cucut aku udah masak ya. Oke, kita kembali lagi ke cerita yang tadi. Rencananya tuh kami mau pulang kampung, mau mudik gitu ya teman-teman. Jadi harus berhemat gitu karena di tempat Pak suami itu lumayan jauh gitu ya. Dan nanti setelah pulang dari tempat Pak suami atau orang tua Pak suami itu kami bisa singgah ke rumah orang tua aku. Jadi sejalan gitu ya teman-teman, cuman masih jauhan tempat rumah orang tua Pak suami, maksudnya rumah kakak ipar Pak suami itu lebih jauh dari rumah orang tua aku. Cuman sekali jalan gitu ya teman-teman, makanya pas pulang nanti bisa singgah ke rumah orang tua aku. Ya doain ya teman-teman, karena udah hampir 3 tahun lebaran ya nggak kumpul keluarga. Jadi kayaknya rindu aja pengen kumpul-kumpul bareng keluarga ya. Aku tuh udah 4 tahun lebih gitu ya di Medan, dan aku tuh udah hampir 4 tahun juga sih untuk nggak berkumpul bareng keluarga, nggak ketemu sama keluarga aku yang di kampung, dan untuk Pak suami juga nggak ketemu keluarganya gitu. Tapi kalau untuk aku jumpa sama mama tuh baru kemarin ya tahun baru, karena kalau mamaku kalau rindu tuh bisa datang ke sini gitu karena dekat juga ya, nggak terlalu jauh. Paling ongkos dari rumah mamaku ke rumah aku tuh sekitar 80 ribuan gitu ya teman-teman, jadi nggak terlalu mahal. Makanya mama aku tuh kadang-kadang suka datang ke sini kalau memang lagi rindu. Kenapa aku yang nggak pulang? Aku tuh nggak bisa ya teman-teman pulang sendiri bawa anak-anak, karena aku tuh aslinya tukang mabuk. Kalau udah masuk bis itu aku tuh lupa. Aku takutnya nanti anak-anak aku kenapa-napa, nggak ada yang lihatin gitu ya. Tapi kalau pulangnya rame-rame bareng Pak Su, bareng adik-adik Pak Su itu mungkin bisa, karena mungkin bisa mereka yang jaga anak-anak. Jujur aku tuh kalau masuk bis, nggak usah masuk bis, aku lihat bis aja tuh udah muntah ya teman-teman. Lihat mobil aja tuh aku udah muntah gitu, apalagi aku masuk ke dalam. Makanya tuh kadang suka mikir gitu, aku nanti kalau bisa beli mobil buat apa gitu. Karena aku tuh mabuk banget kalau udah di mobil, jadi aku tuh skip untuk pergi sendiri gitu, untuk pulang kampung sendiri. Karena takutnya nanti anak-anak kenapa-kenapa, takutnya hilang lagi ya teman-teman. Kalau cuman satu sih tadi udah besar nggak jadi masalah ya. Ini 3 gitu, apalagi nggak berani pokoknya aku kalau pulang sendiri karena aku tukang mabuk banget ya. Jadi aku tuh kalau pulang tuh beraninya bareng sama Pak Su. Nah tadi tuh aku lagi bersihin maksudnya aku lagi jemurin baju. Nah, anak-anak aku bagian bersihin kamar. Nah, ini mereka lagi gotong royong untuk bersihin kamar ya. Padahal ini mereka lagi puasa loh, tapi mereka tuh masih mau untuk bersihin kamar. Kadang-kadang tuh suka aku larang gitu ya untuk aktivitas, takutnya mereka tuh lemes. Karena kan lagi puasa ya, mereka tuh lagi belajar puasa, apalagi kakak Riri kan lagi belajar puasa ya, takutnya nanti kalau terlalu banyak aktivitas yang mereka kerjakan, nanti mereka tuh bisa jadi lemes. Makanya aku tuh kadang biar aja bunda gitu yang ngerjain, tapi kadang-kadang karena udah kebiasaan mereka untuk bersihin kamar ini tuh mereka tuh selalu bersihin. Pokoknya mereka tuh anak-anak strong dan hebat ya. Oke deh, terima kasih banyak untuk kalian yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir, nggak di skip-skip. Teman-teman yang selalu support aku tanpa pamrih, yang selalu kasih aku kebaikannya. Terima kasih ya, semoga Allah membalas segala kebaikan kalian. Semangat terus ya untuk kalian yang masih berjuang untuk menggapai monetisasi. Dan untuk kalian yang belum gajian, semoga gajian. Semangat ya cari dolarnya, intinya terus berusaha ya teman-teman, jangan menyerah.
Oke deh, terima kasih banyak. Terima kasih udah menonton sampai di titik ini. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum. Dadah.